Laut selalu memberi apa yang dibutuhkan para nelayan secara melimpah. Begitulah kata orang-orang di desa pesisir tempat Wibowo tinggal. Namun bagi Wibowo, laut hanyalah ladang rezeki yang harus ia taklukkan. Ia adalah nelayan muda yang tangguh, tetapi juga keras kepala. Tradisi sedekah laut yang dianggap sakral oleh desanya hanyalah sebuah lelucon baginya. Hingga suatu hari ia memutuskan untuk melanggar dan mengolok-oloknya, memakan sesajen yang dilarungkan ke laut, dan menertawakan kepercayaan yang ia anggap tak masuk akal. Namun, apa yang terjadi setelah itu bukan hanya kebetulan. Ia mulai sakit, tubuhnya melemah, dan malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang sosok Nyi Roro Kidul. Kehidupannya yang dulu tenang berubah menjadi mencekam. Kini Wibowo harus menghadapi kenyataan pahit. Apakah ini adalah peringatan dari kekuatan yang selama ini ia tertawakan dan ia olok-olok? Tonton dan simak cerita dalam video ini. Wibowo adalah seorang nelayan muda berusia sekitar 27 tahun yang tinggal di sebuah desa pesisir yang indah di pantai selatan Jawa. Desa itu dikelilingi oleh hamparan pasir putih dan perbukitan hijau yang memukau. Meskipun pemandangan desa ini sangat menakjubkan, kehidupan di sana penuh dengan tantangan. Sebagian besar warga menggantungkan hidup mereka pada laut sebagai sumber penghidupan, termasuk Wibowo. Sejak kecil, Wibowo telah akrab dengan laut. Ayahnya, seorang nelayan berpengalaman, telah mengajarinya cara membaca tanda-tanda cuaca, menentukan lokasi ikan, dan memahami ritme laut yang misterius. Ayahnya juga sering berkata bahwa laut adalah teman sekaligus penguji. Ia bisa memberikan hasil tangkapan melimpah, tetapi juga bisa membawa bencana jika tidak dihormati. Namun, bagi Wibowo, kata-kata ayahnya ini dianggap sebagai mitos yang tidak masuk akal. Baginya, laut hanyalah tempat mencari nafkah, bukan sesuatu yang perlu dihormati secara mistis. Sebagai seorang nelayan muda, Wibowo dikenal ulet dan rajin. Ia selalu bangun sebelum matahari terbit untuk mempersiapkan perahunya. Dengan bantuan peralatan sederhana, seperti jaring dan pancing, Wibowo mampu mendapatkan hasil tangkapan yang seringkali lebih banyak dibandingkan nelayan lain di desanya. Ketekunannya membuatnya dihormati sebagai salah satu nelayan paling andal di desa. Namun, ada satu sisi dari Wibowo yang membuatnya berbeda dari kebanyakan warga lainnya. Ia tidak percaya pada tradisi atau kepercayaan lokal yang sudah mengakar di masyarakatnya. Di desa tersebut, setiap bulan Suro, bulan pertama dalam kalender Jawa, masyarakat mengadakan tradisi sedekah laut. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada laut atas hasil tangkapan yang diberikan sepanjang tahun. Ritual ini melibatkan pelarungan sesajen ke laut, yang biasanya berisi berbagai jenis makanan, bunga, dan dupa. Sesajen ini diakini sebagai persembahan kepada penguasa laut, Nyai Roro Kidul, sebagai penjaga keseimbangan dan keselamatan para nelayan. Wibowo, meskipun terlibat dalam ritual ini sebagai bagian dari masyarakat, selalu melakukannya dengan enggan. Baginya, tradisi ini hanyalah pemborosan waktu dan sumber daya. Ia sering berpikir bahwa hasil tangkapan nelayan lebih dipengaruhi oleh kerja keras dan keberuntungan, bukan oleh persembahan atau doa. Teman-temannya seringkali menegur sikapnya yang terkesan meremehkan budaya lokal, tetapi Wibowo hanya menanggapinya dengan canda atau mengalihkan pembicaraan. Setiap kali Wibowo kembali dari laut dengan tangkapan yang melimpah, ia merasa puas karena kerja kerasnya terbayar. Namun, kebanggaan ini perlahan membentuk sifat keras kepala dalam dirinya. Ia mulai merasa bahwa ia lebih unggul dibandingkan nelayan lain yang terlalu percaya pada tradisi. Ketika orang-orang berbicara tentang pentingnya menghormati laut dan leluhur, Wibowo hanya menganggapnya sebagai omong kosong. Baginya, keberhasilan dalam melaut adalah hasil dari strategi, keterampilan, dan keberanian menghadapi gelombang, bukan karena pengaruh mistis. Dalam kesehariannya, Wibowo adalah pria sederhana yang hidup dalam rumah kayu kecil di tepi pantai. Rumahnya dipenuhi dengan alat-alat tangkap ikan, seperti jaring, keranjang ikan, dan pancing yang ia rawat dengan hati-hati. Meskipun ia hidup sederhana, ia tidak pernah merasa kekurangan. Hasil tangkapannya selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan untuk membantu beberapa tetangganya yang sedang kesulitan. Hal ini membuat Wibowo dihormati sebagai pekerja keras dan orang yang peduli terhadap sesama. Namun, di balik segala keberhasilannya, Wibowo sering merasa kesepian. Ia belum menikah, dan waktunya lebih banyak dihabiskan di laut dibandingkan di darat. Teman-temannya sering mengajaknya bergabung dalam acara sosial desa,
tetapi ia lebih suka menikmati waktu sendiri. Ia merasa bahwa banyak orang di desanya terlalu terikat pada tradisi dan kepercayaan kuno, yang menurutnya tidak relevan dengan kehidupan modern. Pandangan ini membuatnya sedikit terasing dari warga lainnya, meskipun mereka tetap menghormatinya karena hasil kerja kerasnya. Sikap Wibowo yang keras terhadap tradisi juga memengaruhi hubungannya dengan keluarganya. Ibunya, seorang wanita tua yang taat pada adat, sering mengingatkannya untuk tidak meremehkan kepercayaan leluhur. Wibowo, laut itu bukan sekadar air dan ikan. Ada kekuatan besar di sana yang harus kita hormati, kata ibunya suatu hari. Namun, Wibowo hanya tertawa kecil dan menjawab, "Bu, ikan ada karena kita mencarinya, bukan karena doa atau sesajen." Meskipun demikian, kehidupan Wibowo berjalan dengan lancar. Ia merasa bahwa prinsip hidupnya yang mengutamakan kerja keras dan logika sudah cukup untuk menjalani kehidupan sebagai nelayan. Ia tidak pernah berpikir bahwa tindakannya yang sering mengabaikan tradisi dapat membawa konsekuensi serius. Baginya, laut adalah medan kerja, bukan tempat untuk bernegosiasi dengan kekuatan gaib. Hari itu, langit cerah dengan awan putih bergulung lembut di atas hamparan laut biru. Wibowo, seperti biasanya, memulai harinya dengan semangat. Ia memeriksa perahunya, memastikan jaring dalam kondisi baik, dan mengemasi bekal untuk melaut. Ia tahu bahwa hari ini laut sedang tenang, kondisi yang ideal untuk mencari ikan di area yang lebih jauh dari biasanya. Setelah berlayar beberapa jam, Wibowo tiba di lokasi favoritnya, tempat ikan-ikan besar sering terlihat berkumpul. Di tengah kesibukannya menarik jaring, ia melihat sesuatu yang menarik perhatian. Sebuah rakit kecil yang mengapung perlahan. Rakit itu dihias dengan bunga-bunga dan dupa yang masih menyala. Di atasnya, terdapat berbagai macam makanan, seperti nasi kuning, ayam panggang, buah-buahan, dan aneka jajanan tradisional. Wibowo mengenali benda itu sebagai sesajen, bagian dari tradisi sedekah laut yang baru saja dilakukan beberapa hari sebelumnya. Alih-alih mengabaikannya seperti yang dilakukan oleh nelayan lain, Wibowo mendayung mendekat. Dengan rasa ingin tahu yang bercampur cemoohan, ia memperhatikan sesajen tersebut. "Buang-buang makanan saja," gumamnya sambil menggelengkan kepala. Pikiran pragmatisnya tidak bisa menerima gagasan bahwa makanan yang begitu baik dibiarkan begitu saja di laut, tanpa dimanfaatkan. Tanpa ragu, Wibowo mengambil sesajen itu dari rakit dan membawanya ke perahunya. Ia membuka bungkus makanan dengan santai, memakan nasi dan ayam panggang yang masih terlihat segar. "Ini lebih baik di perut daripada di laut," katanya dengan nada bercanda kepada dirinya sendiri. Saat ia makan, ia berpikir betapa tidak masuk akalnya tradisi ini. Baginya, ini hanyalah ritual tanpa arti yang dijalankan oleh orang-orang yang masih percaya pada tahayul. Beberapa waktu kemudian, Wibowo bertemu dengan seorang teman nelayan, Pak Hadi, yang juga sedang memancing di dekat situ. Ketika melihat sesajen di perahu Wibowo, Pak Hadi terkejut. "Wibowo, kamu ambil itu? Itu kan sesajen untuk sedekah laut," seru Pak Hadi dengan nada cemas. Wibowo hanya tertawa. "Kenapa tidak? Makanan seperti ini lebih baik dimakan daripada dibiarkan membusuk di laut. Apa bedanya? Lagi pula, apa yang bisa dilakukan laut terhadap saya? Saya yang menangkap ikan, bukan laut yang memberikannya." Pak Hadi tampak gelisah. Ia mencoba menjelaskan bahwa sesajen itu bukan hanya makanan, melainkan simbol rasa syukur dan penghormatan kepada laut dan leluhur. "Bukan soal makanannya, Wibowo, tapi soal hormat kita pada tradisi. Kalau kamu tidak percaya, setidaknya jangan menghina." Namun, Wibowo tidak mendengarkan. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah akal sehat. Ia merasa tidak ada alasan untuk mengikuti tradisi yang menurutnya tidak logis. Setelah berbicara sebentar dengan Pak Hadi, Wibowo kembali melaut, membawa hasil tangkapannya yang lumayan banyak hari itu. Ia pulang dengan perasaan puas, tanpa menyadari bahwa tindakannya hari itu akan membawa dampak besar dalam hidupnya. Malam itu, setelah kembali ke rumah dan menyimpan ikan hasil tangkapannya, Wibowo duduk di beranda rumah kecilnya, menikmati angin malam yang sejuk. Ia merenungkan kejadian hari itu sambil tersenyum. Ia merasa puas karena bisa melawan sesuatu yang menurutnya adalah pemborosan. Tradisi ini tidak masuk akal. Semua tentang kerja keras, bukan soal doa atau persembahan, pikirnya. Namun, pada saat yang sama,
Wibowo tidak menyadari bahwa kejadian aneh mulai terjadi. Angin malam yang sebelumnya sejuk tiba-tiba berubah menjadi dingin dan menusuk tulang. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi mengabaikannya. Mungkin cuaca sedang berubah, gumamnya sambil masuk ke dalam rumah untuk tidur. Keesokan harinya, Wibowo kembali melaut seperti biasa. Namun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Alat tangkap ikannya tiba-tiba bermasalah. Jaringnya robek tanpa sebab yang jelas, dan pancingnya tidak mampu menangkap ikan seperti biasanya. Wibowo mulai merasa frustrasi, tetapi ia menganggap ini hanya kebetulan. Mungkin saya perlu mengganti alat yang sudah tua, katanya kepada dirinya sendiri. Saat kembali ke darat, ia mulai mendengar bisik-bisik dari para tetangga. Beberapa orang di desa sudah mendengar tentang tindakannya mengambil dan memakan sesajen. Mereka berbicara dengan nada prihatin dan sedikit takut. Wibowo terlalu sombong. Dia tidak menghormati adat, kata seorang tetua desa kepada yang lain. Sikap Wibowo yang acuh tak acuh terhadap komentar ini semakin memperlihatkan keras kepalanya. Ia merasa tidak perlu meminta maaf atau menjelaskan tindakannya. Orang-orang ini terlalu percaya pada hal-hal mistis, pikirnya. Saya tidak butuh tradisi untuk sukses di laut. Namun, di balik keangkuhannya, Wibowo mulai merasakan tanda-tanda aneh dalam dirinya. Hari-hari yang biasanya produktif bagi Wibowo berubah menjadi serangkaian peristiwa yang tidak menyenangkan setelah ia mengambil dan memakan sesajen laut. Meski ia masih mencoba melaut seperti biasa, hasil tangkapannya perlahan menurun. Apa yang sebelumnya tampak seperti rutinitas biasa kini berubah menjadi perjuangan. Keanehan mulai muncul di berbagai aspek kehidupannya, membuat Wibowo bertanya-tanya apakah semuanya hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Pada awalnya, Wibowo mencoba mengabaikan tanda-tanda yang muncul. Ia menganggap bahwa alat tangkapnya yang rusak hanyalah akibat dari pemakaian yang terlalu lama. Namun, semakin hari, kerusakan yang terjadi terasa tidak masuk akal. Jaringnya yang baru saja ia perbaiki kembali robek di tempat yang sama. Pancingnya, yang terkenal kuat, patah begitu saja saat ia mencoba menarik ikan kecil. Bahkan perahunya tiba-tiba bocor meskipun tidak pernah terkena benturan. Semua ini membuatnya mulai frustrasi. Di tengah keanehan tersebut, tubuh Wibowo juga mulai memberikan sinyal yang mengkhawatirkan. Ia merasa lemas tanpa sebab, dan kadang-kadang demam tinggi datang secara tiba-tiba. Setiap malam, ia sulit tidur karena merasa ada sesuatu yang mengganggunya. Di balik kelopak matanya yang lelah, ia mulai bermimpi buruk secara berulang. Dalam mimpinya, ia berada di tengah laut yang gelap dan berombak besar. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan berpakaian hijau berdiri di atas ombak, menatapnya dengan tatapan tajam. Perempuan itu tidak berbicara, tetapi kehadirannya membuat Wibowo merasa takut. Ia terbangun berkali-kali dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Meski keadaannya semakin memburuk, Wibowo tetap bersikeras untuk melaut. Ia tidak ingin orang-orang di desa berpikir bahwa ia menyerah pada tekanan. Namun, hasil tangkapannya semakin mengecewakan. Bahkan di lokasi yang biasanya penuh dengan ikan, jaringnya seringkali kosong. Ini pasti hanya musim buruk, pikirnya, mencoba menghibur diri. Namun, di dalam hatinya, Wibowo mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keanehan tidak hanya terjadi di laut. Di rumahnya, hal-hal aneh mulai muncul. Pada suatu malam, saat ia duduk di beranda untuk membersihkan alat tangkapnya, ia mendengar suara langkah kaki di dalam rumahnya. Ketika ia masuk untuk memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Lampu yang sebelumnya menyala tiba-tiba padam tanpa alasan, membuat suasana rumahnya semakin mencekam. Pernah suatu kali, ia menemukan air asin menggenang di lantai rumahnya, meskipun tidak ada kebocoran atau hujan pada hari itu. Tetangganya, Pak Hadi, yang tahu tentang tindakan Wibowo memakan sesajen, mulai menunjukkan rasa cemas. Ia datang mengunjungi Wibowo dan mencoba memberikan peringatan. Wibowo, kau harus berhati-hati. Laut itu tidak hanya tentang air dan ikan. Kau harus bersikap sopan dan menghormatinya, kata Pak Hadi dengan nada serius. Namun, Wibowo hanya menganggap ucapan itu sebagai bentuk ketakutan yang berlebihan. Pak Hadi, semua ini hanya kebetulan. Tidak ada hubungannya dengan apa yang aku lakukan. Tradisi itu tidak lebih dari mitos, jawabnya dengan nada tegas. Meskipun begitu, dalam hati kecilnya,
Wibowo mulai merasa tidak yakin dengan keyakinannya sendiri. Saat Wibowo terbaring lemah di tempat tidurnya, hari-harinya penuh dengan ketidakpastian. Tubuhnya demam tinggi yang datang dan pergi, dan rasa lelah yang terus-menerus membelenggunya. Namun, yang lebih mengganggu adalah malam-malam penuh mimpi aneh yang tidak hanya mengusik pikirannya, tetapi juga meninggalkan rasa takut yang mencekam. Mimpi-mimpi itu semakin jelas, seolah-olah menjadi bagian dari kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Awalnya, Wibowo bermimpi berada di tengah laut yang gelap gulita. Ombak besar menggulung di sekitarnya, tetapi laut itu terasa berbeda dari biasanya. Dingin, sunyi, dan penuh misteri. Di tengah kegelapan itu, ia melihat sebuah rakit kecil yang terapung-apung. Itu adalah rakit sesajen yang pernah ia ambil dan makan. Namun, kali ini rakit itu tidak dikelilingi oleh bunga dan dupa yang harum. Sebaliknya, rakit itu tampak membusuk, dengan makanan yang dipenuhi lalat dan air yang menghitam. Dari dalam rakit, muncul suara bisikan yang menggema di telinganya, berbicara dalam bahasa yang tidak ia pahami. Wibowo terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, napas tersengal-sengal, dan rasa takut yang tidak ia mengerti. Malam berikutnya, mimpi itu menjadi lebih menyeramkan. Dalam tidurnya, Wibowo kembali berada di tengah laut, tetapi kali ini ia tidak sendirian. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan bergaun hijau yang berdiri di atas air, melawan arus ombak yang menggila. Perempuan itu tampak anggun, tetapi auranya memancarkan sesuatu yang tidak biasa, campuran antara wibawa dan ancaman. Perempuan itu menatap Wibowo dengan mata tajam yang menembus jiwanya. Ia tidak berbicara, tetapi kehadirannya cukup untuk membuat Wibowo merasa kecil dan tak berdaya. Wibowo mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah-olah tertahan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ketika ia terbangun dari mimpi itu, Wibowo merasa ada sesuatu yang berubah di sekitarnya. Udara di dalam rumahnya terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun malam itu tidak ada angin laut yang berhembus. Ia mendengar suara-suara samar di luar jendela, seperti orang yang berjalan mondar-mandir di sekitar rumahnya. Namun, ketika ia membuka jendela, tidak ada siapapun di sana. Hanya gelap dan suara ombak yang berdebur dari kejauhan. Keanehan tidak berhenti sampai di situ. Suatu malam, Wibowo kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat dirinya berada di dasar laut. Ia dikelilingi oleh ikan-ikan besar yang berenang dengan gerakan lambat, tetapi ikan-ikan itu tidak tampak seperti biasa. Mata mereka kosong, dan tubuh mereka terlihat seperti fosil yang hidup. Di antara ikan-ikan itu, muncul kembali sosok perempuan bergaun hijau. Kali ini, perempuan itu mendekat. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Kau telah melanggar batas, Wibowo. Laut ini bukan tempatmu untuk mengambil apa yang kau inginkan tanpa rasa hormat. Kau telah mengusik keseimbangan." Wibowo mencoba menjawab, tetapi suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa memandangi perempuan itu dengan rasa takut yang semakin dalam. Sosok itu mendekatkan wajahnya ke Wibowo, dan ia bisa merasakan dinginnya air laut seolah-olah ia benar-benar berada di sana. Ketika perempuan itu menghilang, Wibowo terbangun dengan tubuh menggigil. Namun, anehnya, ia mendapati tangannya basah, seperti baru saja menyentuh air laut. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Rumahnya yang kecil di tepi pantai terasa semakin mencekam. Pada suatu malam, ia melihat bayangan-bayangan aneh di sudut-sudut rumahnya. Kadang-kadang, ia mendengar suara langkah kaki, tetapi ketika ia memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Lebih dari sekali, ia menemukan genangan air asin di lantai rumahnya, meskipun tidak ada hujan atau kebocoran. Puncak dari kejadian mencekam ini terjadi pada suatu malam ketika ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat laut yang penuh badai, dengan ombak setinggi gunung yang mengancam untuk menenggelamkan segalanya. Di tengah badai itu, ia melihat sosok perempuan hijau, kali ini duduk di atas sebuah singgasana yang terbuat dari karang dan dihiasi dengan mutiara. Perempuan itu tidak sendiri. Di sekelilingnya, ada makhluk-makhluk aneh, setengah manusia, setengah ikan, yang tampak seperti pengawal setia. Perempuan itu menunjuk ke arah Wibowo dan berkata, "Hidupmu ada di tangan kami. Belajar untuk menghormati apa yang kau anggap tidak penting." Ketika Wibowo terbangun dari mimpi itu, ia merasa tubuhnya semakin lemah. Ia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Tubuhnya terasa berat,
dan setiap sendi terasa nyeri. Ia mulai merasa takut, bukan hanya pada mimpi-mimpi itu, tetapi juga pada kemungkinan bahwa semua ini adalah akibat dari tindakannya yang memakan sesajen. Meskipun ia masih tidak sepenuhnya percaya pada kekuatan mistis, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa keanehan ini terjadi setelah ia mengambil sesajen dari laut. Tetangganya, Pak Hadi, yang selama ini mengawasi Wibowo dari jauh, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai mendengar cerita dari orang-orang tentang Wibowo yang sering terlihat berbicara sendiri di tengah malam, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Pak Hadi mencoba mengajak beberapa warga untuk mendatangi Wibowo dan memberikan dukungan, tetapi mereka merasa takut untuk terlibat, karena mereka percaya bahwa apa yang terjadi pada Wibowo adalah hukuman dari laut. Setelah berhari-hari mengalami sakit yang aneh dan kejadian-kejadian mencekam, Wibowo semakin lemah, baik secara fisik maupun mental. Ia mulai merasa bahwa semua yang terjadi bukan sekadar kebetulan. Tubuhnya masih terasa panas dingin, mimpi buruk terus menghantui, dan rumahnya seolah-olah menjadi tempat berkumpulnya energi yang tidak terlihat. Suatu malam, ketika ia tidak mampu lagi melawan rasa takut dan kelelahannya, ia mendengar ketukan di pintu rumahnya. Ketukan itu terdengar pelan tetapi tegas. Dengan tubuh lemah, Wibowo memaksa diri untuk membuka pintu. Di hadapannya berdiri Pak Hadi, tetangganya, bersama seorang pria tua yang mengenakan baju sederhana dengan sorot mata penuh wibawa. Pria itu adalah Pak Wiryo, tetua desa sekaligus kepala desa, yang dihormati oleh semua warga karena kebijaksanaan dan pengetahuannya tentang adat dan tradisi. "Wibowo, bolehkah kami masuk?" tanya Pak Wiryo dengan suara yang tenang namun mengandung otoritas. Wibowo mengangguk lemah dan mempersilakan mereka masuk. Pak Wiryo duduk di kursi kayu di ruang tamu Wibowo, memandangi rumah kecil itu dengan penuh perhatian. Ia melihat tanda-tanda yang tidak biasa, genangan air asin di lantai, jaring ikan yang tergantung di dinding tetapi tampak kusut, dan suasana rumah yang terasa dingin meskipun malam itu tidak berangin. Setelah beberapa saat hening, Pak Wiryo mulai berbicara. "Wibowo, saya sudah mendengar apa yang terjadi padamu. Pak Hadi juga telah menceritakan tindakanmu di laut beberapa hari lalu," kata Pak Wiryo, suaranya rendah namun penuh makna. Wibowo, yang duduk bersandar di tempat tidur kecilnya, hanya menunduk. Ia tidak memiliki kekuatan untuk menyangkal atau membela diri. Pak Wiryo melanjutkan, "Kau tahu, sedekah laut bukan hanya tentang melempar makanan ke laut. Ini adalah cara kami, leluhur kita, untuk menunjukkan rasa syukur kepada laut atas apa yang telah ia berikan. Laut bukan hanya tempat mencari nafkah. Laut adalah bagian dari kehidupan, dan ia memiliki penjaganya." Wibowo, yang selama ini keras kepala terhadap adat dan kepercayaan, mencoba menjawab meskipun dengan suara pelan, "Pak, saya tidak bermaksud meremehkan. Saya tidak percaya hal-hal seperti itu." Pak Wiryo tersenyum tipis. "Saya mengerti, Wibowo. Tidak semua orang percaya pada apa mereka percaya. Tapi, kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki tradisi dan nilai-nilai. Menghormati tradisi bukan berarti kita harus mempercayainya. Menghormati tradisi adalah tentang menghormati orang-orang di sekitar kita, dan menghormati hubungan kita dengan alam." Pak Hadi yang duduk di dekat pintu ikut angkat bicara. "Wibowo, aku tahu kau orang yang baik. Kau bekerja keras, dan semua orang di desa ini tahu itu. Tapi tindakanmu mengambil sesajen dari laut telah melanggar sesuatu yang penting bagi kami semua. Laut tidak hanya memberi ikan, tetapi juga pelajaran tentang keseimbangan. Kau telah mengusik keseimbangan itu." Wibowo, yang biasanya tidak mudah menerima nasihat, mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hati kecilnya. Kata-kata Pak Wiryo dan Pak Hadi tidak terdengar seperti teguran, melainkan seperti ajakan untuk merenung. Ia teringat mimpi-mimpinya yang mencekam, terutama sosok perempuan bergaun hijau yang terus muncul dan memperingatkannya. "Pak, apa maksudnya penjaga laut? Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang saya alami?" tanya Wibowo dengan suara lirih, penuh rasa ingin tahu yang bercampur takut. Pak Wiryo mengangguk. "Penjaga laut, atau yang kau lihat sebagai Nyai Roro Kidul, adalah simbol dari kekuatan alam yang kita tidak pahami sepenuhnya. Dia bukan sekadar mitos, Wibowo. Dia adalah representasi dari apa yang terjadi ketika manusia melupakan rasa hormat mereka kepada alam. Apa yang kau alami adalah peringatan, bukan hukuman. Laut dan penguasanya ingin kau belajar, bukan menderita."
Kata-kata itu menggema di pikiran Wibowo. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang sedang berusaha memberinya pelajaran. Ia juga mulai menyadari bahwa sikapnya yang meremehkan tradisi dan budaya masyarakat telah membuatnya kehilangan sesuatu yang penting: hubungan harmonis dengan alam dan dengan orang-orang di sekitarnya. Pak Wiryo kemudian mengusulkan agar Wibowo melakukan sesuatu sebagai bentuk penyesalan dan penghormatan. Wibowo, jika kau benar-benar ingin keluar dari situasi ini, kau harus menunjukkan bahwa kau telah belajar. Kau tidak perlu percaya pada apa yang kami percaya, tapi kau harus menunjukkan rasa hormat kepada tradisi ini. Datanglah ke pantai bersama kami besok pagi. Berdoalah kepada Tuhan agar kamu diberikan kesembuhan dari semua ini, agar kembali diberikan ketenangan, dan semoga Tuhan akan memberikan keberkahan dan hasil yang melimpah dari laut. Wibowo, meskipun masih ragu, mengangguk perlahan. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada salahnya mencoba. Ia mulai memahami bahwa apa yang dianggapnya sebagai tahayul mungkin adalah sesuatu yang tetap harus dihormati. Keesokan paginya, Wibowo dengan tubuh lemah tetapi tekad yang kuat berjalan bersama Pak Wiryo dan beberapa warga lainnya menuju pantai. Mereka berdiri bersama. Wibowo berdoa dengan sepenuh hati memohon kesembuhan dari semua kejadian yang menimpanya. Setelah itu, Pak Wiryo menepuk bahu Wibowo. Ingatlah, Wibowo, hidup bukan hanya tentang apa yang kita yakini, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang lain dan alam. Ketika kau menghormati itu semua, hidupmu akan lebih damai. Setelah nasihat dari Pak Wiryo dan Pak Hari, Wibowo merasa sedikit lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, pikirannya tidak dipenuhi dengan rasa takut. Namun, perjalanan menuju pemulihan tidak langsung datang dengan mudah. Malam-malam berikutnya masih dihiasi dengan mimpi-mimpi aneh, meskipun intensitasnya mulai menurun. Mimpi-mimpi itu lebih menyerupai pesan-pesan simbolis daripada ancaman. Pada suatu malam, ia bermimpi kembali berada di laut yang tenang. Ombak kecil bergulung perlahan, menciptakan suara yang menenangkan. Di kejauhan, ia melihat rakit kecil dengan sesajen sederhana yang melayang di atas air. Kali ini, tidak ada aura gelap atau bisikan yang menyeramkan. Sebaliknya, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sosok perempuan bergaun hijau kembali muncul, tetapi kali ini ekspresinya lebih lembut. Ia tidak berbicara, hanya menatap Wibowo seolah-olah menunggu pengakuan dari dalam dirinya. Ketika Wibowo terbangun dari mimpi itu, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai merenungkan tindakan dan sikapnya selama ini. Ia menyadari bahwa dirinya telah lama hidup dengan keangkuhan, percaya bahwa kerja kerasnya adalah satu-satunya kunci kesuksesan, tanpa menghargai tradisi, budaya, dan orang-orang di sekitarnya. Ia juga menyadari bahwa, meskipun ia tidak mempercayai apa yang tidak bisa ia lihat, itu bukan alasan untuk tidak menghormati keyakinan orang lain. Pagi itu, ketika Wibowo mencoba bangkit dari tempat tidurnya, tubuhnya terasa sedikit lebih ringan. Demamnya mulai mereda, dan rasa sakit di persendiannya berkurang. Ia melangkah ke beranda rumahnya, memandangi laut yang membentang luas di depannya. Laut yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya tampak berbeda. Wibowo melihatnya bukan lagi sekadar sumber penghidupan, tetapi sebagai sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang perlu dihormati. Selama beberapa hari berikutnya, Wibowo mulai berinteraksi kembali dengan masyarakat desa. Ia berbicara dengan Pak Hadi dan beberapa tetangganya, meminta maaf atas tindakan dan sikapnya yang telah melukai tradisi mereka. Banyak dari mereka yang menerima permintaan maaf Wibowo dengan lapang dada, meskipun beberapa masih merasa skeptis terhadap perubahan sikapnya. Namun, Wibowo tidak lagi peduli dengan apa yang orang pikirkan. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah bagian dari proses untuk memperbaiki kesalahannya. Pagi-pagi sekali, Wibowo keluar dari rumahnya dan berjalan menuju pantai. Langit berwarna jingga muda, dan ombak kecil memecah di sepanjang garis pantai. Udara pagi terasa segar, berbeda dari beberapa minggu terakhir ketika ia merasa dikelilingi oleh atmosfer yang berat dan dingin. Disinilah Wibowo mulai merenungkan segala hal yang telah ia alami. Ia merasakan kedamaian yang perlahan-lahan mengisi hatinya, seolah-olah laut, yang selama ini terasa marah, kini menerima permintaan maafnya. Wibowo tidak melupakan peran masyarakat dalam proses pemulihannya. Meskipun ia telah meminta maaf kepada warga desa, ia merasa perlu melakukan lebih banyak untuk menunjukkan rasa hormatnya.
Dalam beberapa hari terakhir, ia aktif membantu para tetangga. Ia ikut memperbaiki perahu-perahu tua milik nelayan lain, membagikan sebagian ikan hasil tangkapannya, dan terlibat dalam kegiatan sosial desa. Meskipun ia masih memulihkan tenaganya, kehadirannya mulai dirasakan sebagai bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat. Pak Hadi, tetangganya, memperhatikan perubahan ini dengan penuh haru. Suatu hari, ia menghampiri Wibowo yang sedang memperbaiki jaring ikan di bawah pohon kelapa. "Wibowo, saya tidak tahu apa yang benar-benar terjadi padamu, tapi saya senang melihatmu berubah. Kau sekarang bukan hanya nelayan yang hebat, tetapi juga bagian penting dari desa ini." Wibowo hanya tersenyum dan mengangguk. "Pak, saya merasa seperti baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Semua yang saya alami membuka mata saya. Ternyata, hidup tidak hanya tentang hasil tangkapan atau kerja keras, tapi juga tentang bagaimana kita saling menghormati." Cerita ini memberikan berbagai pesan moral yang relevan untuk kehidupan sehari-hari, terutama tentang hubungan manusia dengan alam, masyarakat, dan tradisi. Berikut adalah beberapa pesan utama yang dapat diambil. 1. Rasa hormat pada tradisi dan budaya lokal. Tradisi bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga warisan nilai dan kebijaksanaan leluhur yang mengajarkan keharmonisan hidup. Meskipun kita tidak percaya, menghormati tradisi adalah bentuk penghormatan terhadap masyarakat agar kita hidup dalam kedamaian. 2. Keseimbangan dalam hubungan dengan alam. Alam adalah sumber kehidupan yang harus dijaga, bukan hanya dieksploitasi. Apa yang kita ambil dari alam harus dikembalikan dengan cara yang bertanggung jawab. Sikap serakah dan tidak peduli terhadap lingkungan hanya akan membawa bencana bagi manusia sendiri. 3. Pentingnya kerendahan hati dan kesadaran diri. Kesombongan hanya akan menjauhkan kita dari orang-orang di sekitar dan membuat kita tidak peka terhadap kearifan yang ada di lingkungan. Wibowo belajar bahwa keangkuhan membuatnya kehilangan hubungan dengan masyarakat, tetapi kerendahan hati membantunya memulihkan semuanya. 4. Belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahannya. Transformasi Wibowo menunjukkan bahwa dengan refleksi dan penyesalan, kita dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana terhadap siapapun. 5. Kekuatan kerabat sekitar dalam mendukung perubahan positif. Kehidupan Wibowo membaik karena ia mau membuka diri dan menjadi bagian dari perubahan positif. Ini mengajarkan pentingnya solidaritas dan kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Cerita ini mengingatkan kita untuk hidup dengan bijaksana, menghormati hubungan manusia dengan tradisi, alam, dan sesama, serta selalu terbuka untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Terima kasih telah menyimak cerita legendaris ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.